bagaimana dan seterusnya ya, sehingga sehingga data tadi bisa dipelajari, sehingga kalau dimasukkan suatu virus maka virus tadi bisa berkembang dengan cepat ya, dengan cepat. Bagaimana orang-orang Jakarta biasanya naik komuter, misalnya komuter berdesak-desakan tanpa masker atau tanpa cuci tangan dan seterusnya. Itu salah satu hal yang mereka pelajari untuk strategi tadi begitu dikembangkan, maka dia akan mencapai targetnya ke depan. Apakah dengan penjualan masker, apakah dengan penjualan obat-obatan, apakah dengan rumah sakit dan seterusnya. Jadi kembali ke masalah strategi dan transaksi energi. Strategi ini ditentukan ya ditentukan based on berbagai kajian ya, berbagai kajian. Dan kajian yang yang lebih soft dari segi biaya itu adalah kajian melakukan software ya. Saudara bisa aja melakukan suatu kajian tapi langsung melihat di masyarakatnya. Tapi itu memerlukan bagaimana surveinya, bagaimana dengan tenaga untuk mencari responden, bagaimana untuk menanti masih pengumpulan data, bagaimana dengan pengumpulan eh, dengan pengolahan data sehingga nanti merujuk pada situasi yang ada, situasi yang strateginya bisa diberikan lebih tepat daripada yang lain. Dan strategi ini bisa juga dipakai di para ketika pilkada ya, pilkada atau pemilu gitu ya. Pilkada itu seorang calon dia akan melihat potensi potensi pasar untuk memilih dia di satu lokasi ya, di satu lokasi bagaimana dengan kelakuan ibu-ibu, bapak-bapaknya, pendidikannya, pekerjaannya, lingkungannya, pendapatannya rata-rata berapa dan seterusnya ya. Itu dia petakan benar sehingga ketika dia how to campaign ya kampanye di daerah sana itu tepat ya. Mungkin dia datang membawa membawa sekedar bahan makanan atau apa gitu. Tapi kalau untuk daerah yang orangnya tuh elit, pendidikan menengah ke atas gitu, biasanya yang perlu dipersiapkan adalah dari segi otak ya, dari otak. Bagaimana menyampaikan sesuatu sehingga pikiran orang menjadi terbuka, bisa memahami strateginya dan seterusnya. Nah itu semua ya. Jadi dalam mata kuliah ini kita bahas masalah strategi dan transisi energi itu sebagai salah satu upaya ke arah tadi terakhir yang ada zero emission. Dan nanti akan saya anukan ke saudara ya, ke saudara saya share karena ini adalah janji janji atau ini adalah apa namanya bukan target yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Dengan demikian kembali ketika sudah nanti lulus ya dalam mata kuliah ini itu harapannya sudah itu mampu ya menganalisis jalur atau pathways dan skenario transisi energi pada skala global dan nasional secara kritis ya. Mampu memformulasikan strategi dekarbonisasi yang mengintegrasikan aspek teknologi, kebijakan, pasar, dan keadilan sosial. Kemudian mampu melakukan riset terapan sederhana menggunakan alat pemodelan skenario untuk memprediksi dampak teknis dan ekonomi dari kebijakan energi. Sebentar, saya batuk sebentar. Sebentar. Nah, pada pada kuliah ini ya, kalau tidak salah saya itu dengan Pak Aib, kalau salah. Sebentar. Oh, dengan Pak Riki ya. Saya dengan Pak Riki Firman Ibrahim. Ya. Firman Ibrahim. Ya, baik. Jadi pada awal ini saya memperkenalkan ya jenis dari mata kuliah ini seperti apa dan itu tujuan kita terakhir tadi adalah masalah sudah bisa nanti membuat suatu strategi dan transisi energi sebagai satu way out untuk mencapai tujuan. Saya stop dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja ya langsung disampaikan. Eh, ada nambah lagi kayaknya nambah lagi ya orangnya sebentar. Tadi Andre, ada Ahmad, Rosi, masih ikhlas. Ma- Marzu Irman ya, sebentar. Belum bisa tulis. Marzu Irman. Ada lagi Derry tadi belum ya. Derry Pradana.
Ramadan sudah, Deru Arif sudah, Alvin, Mas Andre, Ahmad, Ikhlas sudah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Baik, tapi dari itu semua ya, dari itu semua, yang ingin saya tekankan adalah goal terakhir itu adalah masalah energi itu sendiri ya. Dan energi bagaimana kita bisa mendapatkan dengan sebaik-baiknya ya. Ini mumpung kita ketemu ya, mumpung ketemu. Seperti yang mungkin saya sampaikan kalau sudah mengikuti kebijakan energi yang kemarin ya, yang kebijakan energi berkelanjutan kemarin ya. Waktu itu mungkin saya sempat sampaikan perihal apa, em, perihal ke, terganggunya impor kita ya, migas ya. Mungkin saya pernah bilang. Jadi ketika perang antara Iran dan Israel waktu itu kira-kira setengah tahun yang lalu ya, setengah tahun yang lalu itu eh, waktu saya sebagai mahasiswa sebagai anggota Dewan Energi Nasional itu membahas ya, membahas kalau itu berlanjut dan kemudian mengganggu lalu lalang pengangkutan migas baik di Selat Suez maupun yang ada di Hormuz. Hormuz sekarang ini yang ditutup oleh Iran ya. Nah, alhamdulillah waktu itu hanya sebentar ya, kemudian stop dan kita tetap aja apa migas bisa kita impor. Jadi seperti kita ketahui bahwa 40% ya minyak dan gas kita, LPG dan minyak kita itu impor dari kawasan tadi. Tadi. Dan itu ya itu membuat kita ada ketergantungan di sana, ketergantungan. Untung untung anunya apa namanya selesai ya apa namanya dari segi perangnya waktu itu ya waktu itu. Waktu itu kita pernah berpikir suatu skenario ada kata memang harus maka harus harus memutar ya kapal itu lewat Afrika Selatan bawah kemudian menjauhi langsung menuju ke Indonesia ya. Jadi jauh dari pantai yang ada di tempatnya Iran dan seterusnya itu. Tapi itu memerlukan ongkos 15 hari ya kira-kira ya. 15 hari transport. Harga minyaknya mungkin tetap ya, tapi transportnya menjadi mahal. Dan itu akan membuat ya, akan membuat em, pilihannya sama-sama nggak enaknya. Kalau yang transport 15 hari tadi ditanggung oleh pemerintah, berarti subsidinya nambah. Ya. Kalau pemerintah tidak akan nambah subsidi, berarti harga minyak menjadi bertambah di Indonesia. LPG juga bertambah juga di situ. Jadi sama-sama nggak enaknya. Nah sekarang ini nyata nih Hormuz sudah ramai begitu dan kita memang ada impor dari daerah sana ya dari sana. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semua ya, bahwa apa bahwa minyak yang kita produksi yang sekitar 600.000 barrel ya mungkin masih belum sampai ya. 600.000 barrel per hari itu tidak bisa mencukupi demand sekitar 1,6 juta barrel. Jadi kita ini impor sebenarnya 1 juta barrel per hari ya per hari. Ini berlangsung udah cukup lama ya 1 juta barrel kalau satu barrel itu sekitar 100 kalau nggak salah 159 ya liter. Itu tapi itu crude ya apa bentuk crude bentuk minyak minyak mentah dan itu nanti akan diolah ya dikilang. Mana yang jadi aftur mana jadi bensin mana jadi apa namanya diesel dan lain seterusnya ya. Nah sebenarnya kayaknya nambah lagi ya saya tuh khawatir kalau saudara apa saudara hadir tapi tidak tercatat. Yang jelas yang ada Ahmad Alvin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada satu yang belum. Oh Agus Randy ya Agus Randy. Nah situasi semacam itu akan membuat kita ya membuat kita dalam membuat suatu strategi strategi ke depan dengan transaksi energi ya. Oke dari apa dari nah menjelang ini kemarin dulu ada rapat ya, rapat em, terkait. Jadi meskipun saya tidak di Dewan Energi lagi, tetapi saya mendengar itu cadangan kita itu konon tinggal 2 minggu, tapi saya nggak yakin. Ya.
Karena cadangan operasional itu 3 minggu untuk minyak ya, 3 minggu. Dan pada kenyataannya rata-rata itu cuma 2 minggu, ya, 2 minggu. Oke dah, kalau misalnya itu betul 3 minggu, ya 3 minggu, maka perang yang telah berlangsung lebih dari satu minggu ini akan menyisakan operasional kita minyak itu masih ada sekitar 2 minggu kira-kira. Maaf. Nah ini repotnya lagi, kita ini pas akan mendekati Lebaran dan Lebaran itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan budaya kita. Orang-orang Jakarta yang dari daerah itu akan pulang kampung ya, pulang kampung. Dan pulang kampungnya ini kita tentu akan memerlukan minyak lagi kan, bahan bakar di situ. Jadi kelangkaan minyak yang mungkin akan terjadi itu mungkin bisa saudara sikapi ya. Kalau saya dengan keluarga saya bilang, anu ya mobil mobil motor yang ada tolong saya full tank gitu ya. Terus kelihatan masih penuh ya udah masih penuh hanya beli 5 liter 10 liter terus kita penuh itu ya. Dan agak-agak berhemat ya agak berhemat di situ. Ya. Tapi kita lihatlah mudah-mudahan situasi yang mencekam ini tidak berkelanjutan. Tapi dari pelajaran ini kita menyadari ya bahwa kita ini sebenarnya dalam hal energi ini tidak tahan betul, ya tidak tahan. Artinya kita ini masih rentan terhadap pergolakan yang ada di luar, terhadap geopolitik yang ada, geopolitik yang ada. Dan ini yang apa yang membuat transisi energi melalui energi terbarukan itu mau tidak mau suka tidak suka harus dilakukan at any cost, at any cost ya. Bahkan saya kemarin pernah pernah memberikan suatu diskusi ya. Ini bagi maaf yang apa yang Muslim ya mungkin ingin tahu ya masalah wakaf ya, wakaf. Wakaf itu sementara ini yang terbenak di tempat kita apa? Membuat masjid ya sehingga pahala mengalir. Kemudian berkembang tuh. Jadi membuat apa jalan ya, membuat sekolah ya. Memang terus nanti perlu perlu dihitung uangnya kembali enggak kan? Wakaf ya wakaf habis hilang apa loss gitu kan loss. Tetapi manfaatnya terus. Bahkan kalau ada perusakan itu nanti bisa untuk apa yang dihasilkan itu bisa untuk memperbaiki hospital, rumah sakit ya, rumah sakit. Wakaf ada juga di situ ya. Dan operasional dari hospital itu ya dari operasional dia. Tapi dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan wakaf tadi. Wakaf tadi. Nah ini saya bicara dengan beberapa orang-orang yang diperkirakan punya pengaruh itu kayaknya logis gitu ya logis. Memang kan nanti perlu fatwa ya fatwa dari Majelis Ulama ya dari MUI atau dari atau dari para ustadz yang apa yang berkompeten di situ. Tapi intinya bahwa wakaf itu tidak pernah dihitung R return of investment ROI-nya nggak ada itu ya nggak ada. Nah, kalau demikian halnya, ya, demikian halnya, maka misalnya untuk daerah yang, misal Mas Dery ini eh, bupati di suatu lokasi yang jauh gitu ya, rakyatnya, pulau-pulaunya banyak, tapi energi tergantung dari impor dari nasional ya, dari tanggungan nasional. Kalau wakaf tadi bisa dilakukan misalnya untuk energi laut, energi gelombang, atau mungkin untuk angin, atau mungkin untuk surya ya, yang dan dan tidak perlu mengembalikan kan. Tapi itu memang harus dijual ke penduduk ya, dijual ke penduduk dengan harga PLN sekarang mungkin dengan Rp1.400 per kWh ya, 1.400 rupiah. Itu hanya untuk operasional aja, untuk memperbaiki, yang memperbaiki. Kalau demikian halnya, maka head to head ya cost antara energi terbarukan dengan energi fosil itu nggak ada lagi. Tahu-tahu maksud saya ya, maksud saya. Eh, Bisa lagi PLT sampah ya, sampah. PLT sampah itu kembali tenaga dari sampah itu dihitung apapun juga itu mesti lebih mahal daripada yang biasanya. Tapi kalau ini alatnya itu ya inseneratornya atau mungkin RDF-nya dan seterusnya itu ada dari dana wakaf ya wakaf. Maka kalau jadi listriknya dijual seperti jual PLN biasa ya. Kalau ada tipping fee-nya bisa dikolek di situ ya. Maka ini untuk menghidupi organisasi tadi.
kan dia perlu manajemen, tuh manajemen kan perlu hidup ya. Bagaimana yang ngurusin kantornya, ngurusin alatnya, ngurusin orang-orang yang apa, yang sampai ke bawah itu kan perlu diupaini semua tuh. Nah itu dari hasil listriknya tadi, dari TPV-nya tadi. Tapi tidak ada pikiran satupun untuk ROI-nya, Rate of Investment itu nggak ada, karena itu wakaf gitu ya. Nah, kalau demikian halnya, maka semua akan berjalan dengan bagus. Ya. Jadi kita meluaskan ya, meluaskan pemahaman wakaf untuk hal ini. Saya kira mungkin saya tidak tahu di agama yang lain apakah ada organisasi semacam ini, tetapi ini adalah hal yang apa yang perlu kita kembangkan ya, kita kembangkan. Dengan demikian masyarakat itu bisa menerima benefitnya dengan bagus. Coba kalau masalah sampah ya terselesaikan tadi kan, terselesaikan. Jadi misalnya yang saya ke Bandung tuh terakhir kapan tuh ya? Saya melihat rencana PLT sampah di Legok Nangka. Kalau ada yang orang Bandung mungkin tahu lokasinya itu daerah ini daerah dekat Nagrok, Nagrek, Nagrek ya, Nagrek. Nagrek itu Nagrok tuh, yang turunan itu ya, jalan turunan. Nagrek, Pak. Daerah sana, Nagrek ya. Nagrek, Pak. Ya, nah di Nagrek itu mereka sudah menyiapkan lahannya ada dan seterusnya. Tetapi pintu terakhir ini ada kekhawatiran itu, kekhawatiran dari sisi harga karena dia harus menghitung return of investment. Si ini antara PLN sama yang punya operasional, ya operasional. Yang punya PT Logan Nangka itu hitungannya itu tidak kurang dari 19 atau 20 sen per kWh, gitu kan? Sementara PLN, ya PLN, itu mampunya kan kalau 1.400 sampai 1.000 jadi sekitar berapa itu? Itu nggak semungkin ya cuma 8 sen atau berapa itu mampu untuk beli itu. Nah, sisanya itu antara antara sisa yang rugi tadi itu harus ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah. Nah, itu mereka sulit memutuskan kalau mengiyakan ya, mengiyakan karena pasal korupsi itu bisa saja kan ditetapkan misal diterima harga tadi. Pemerintahan berganti, biasanya berganti, terus kemudian BPK atau entitas ini mengatakan, loh itu waktu keputusan dulu itu memperkaya pihak lain tuh, gitu kan? Itu jadi, ya, takut. Terus akhirnya si Lego Nangka tadi minta didampingi oleh BPKP. Tapi terakhir sampai saya turun sebagai tidak lagi sebagai anggota DPR nasional, sampai itu belum ada, no, belum ada keputusan. Di BPKP pun ternyata jadi maksudnya kalau ada fatwa dari BPKP oh harga segini wajar dan seterusnya dan jadi dia harus ngitung dulu ya ngitung semuanya itu baru baru nanti ke depan harapannya tidak akan ada delik bahwa keputusan tadi itu memperkaya si PT apa Langkah bisa semacam itu ya atau karena korupsi itu kan tidak harus ke diri sendiri itu pasalnya kan bisa memperkaya orang lain pun itu bisa korupsi juga nah ini yang agak hati-hati jadi ya. Tapi itulah situasi kita ya, situasi kita. Nah, kembali ke mata kuliah ini. Jadi dengan strategi ini, basisnya adalah basis anu ya, basis apa? Basis data yang telah kita lakukan ya, telah lakukan dan kemudian kita mengekstrapolasi ya. Kita mengekstrapolasi ke depannya seperti apa sehingga strategi ini bisa diterapkan. Baik. Dari semuanya itu saya akan share sering lagi ya. Dalam bidang energi kita mengenal adanya 4A ya. Dan sudah 4A di mana ya? Ya, belum ada. Eh, ber- mana tadi? Sudah benar-benar Zoom. eh, itu puasa nggak lincah ya bentar. Oh ini apa? Ya. Nah,
dalam bidang energi ini dikenal namanya 4A. Jadi ini 4 A. A yang pertama adalah availability, ya. Kemudian affordability, accessibility, sama acceptability. Jadi kalau sudah merencanakan ke depan, ya ke depan dari strategi dari sebagaimana yang dimaksud dalam mata kuliah ini, itu 4 hal ini jangan sampai lupa itu, ya. Strateginya kayak apa tapi 4 ini lepas gitu ya, ya nggak bisa. Salah satu lepas saja itu bukan 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 hal yang diinginkan, ya, diinginkan. Jadi semuanya itu mengacu pada 4 hal ini: availability, affordability, accessibility, sama acceptability. Oke, saya anu satu persatu, ya. Ada dikenal konsep 4A of energy yang dipakai untuk menilai menilai ya apakah suatu sistem energi, ya, sistem energinya, strateginya, ya, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, dan strategi itu adalah kalau dalam bidang energi adalah continuity, ya, kontinuitas. Jadi 4A dicapai, kontinuitas tercapai. Pertama adalah availability, ketersediaan, ya. Ini em, artinya energi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Apa saja? Dia mungkin bisa mikir juga masalah yang apa yang karena fosil bisa, ya, kayak non fosil bisa, and terbarukan bisa juga, ya. Tapi perlu diingat, ya, bahwa kita ada constraint untuk transisi energi itu semuanya ada mengacu pada net zero emission, ya. Jadi emisi yang rendah. Nah, ini mencakup, ya, tersedia tadi bagaimana dengan cadangan sumber energi kita, apakah minyaknya, gasnya, batu bara, air, matahari, apalagi mungkin anginnya, baik biomasa dan seterusnya, ketersediaannya, dan ada di mana saja itu, ya. Kemudian kemampuan produksi dan pasokan energi. Kita punya tapi nggak mampu untuk produksi, ya sama aja, ya, sama aja itu dari sisi strategi harus diubah antara yang mampu produksi dengan kita punya tapi tidak mampu untuk produksi. Itu dalam strategi akan berbeda nanti. Dan juga pasokan energinya, ya. Kemudian berikutnya adalah masalah keandalan sistem pembangkitan dan distribusi. Barangnya ada, ya, tapi bagaimana dengan andal nih? Sistem pembangkitannya si bisa continue supply bahan bakarnya, sumber energinya baik dalam bentuk listrik maupun yang non listrik, dan bagaimana distribusi. Jadi kalau misalnya apa ya, di Indonesia ini kalau sudah dijangkau, ya, semuanya dengan kalau listrik, ya, itu seperti di Eropa dalam satu jaringan listrik yang terkoneksi, terconnected, ya, itu bagus. Artinya kita bisa memproduksi listrik di Kalimantan, di Bangka, di Sumatera, di Jawa, di NTT dan seterusnya, dan itu juga digunakan bersama-sama. Itu bisa semacam itu. Kemarin sekitar 3 4 hari yang lalu, ya, saya diajak ketemu sama orang dari kedutaan Singapura, nih, di Singapura, omong-omong masalah energi. Itu sambil berbuka puasa, karena kebetulan orang Singapurnya itu Muslim, ya, Muslim. Jadi akhirnya ambil tempat di Sarinah yang banyak pilihan. Karena ternyata saya baru tahu, ya, sore hari kalau Jakarta itu nyari tempat hanya untuk 2 orang saja itu susah. Kebanyakan sudah booking, ya, sudah reserve semuanya untuk buka puasa. Jadi di Singapura itu punya rencana, ya, jadi ini merupakan rencana di Asia Tenggara, ya, ada grid, ya, ada jaringan listrik melambai dari Thailand kemudian ke bawah sampai Malaysia, Malaysia, Singapura, kemudian dari Singapura hubungi dengan Indonesia, Indonesia nanti muncul dengan Filipina. Maaf. Dan itu nanti hubnya, ya, menurut dia itu ada di Singapura. Jadi Singapura seperti biasa dia pandai dalam dalam services, ya, sehingga semua lalu lalang itu, ya, maksudnya dari Singapura itu kayaknya begitu dia. Sementara kalau dari pihak Indonesia, kalau dia tempat yang strategis harusnya bisa saja langsung dengan kita, ya. Jadi kenapa waktu itu Pak Habibie membuat apa di Batam itu, namanya apa namanya Batam itu, kawasan ekonomi khusus Batam, ya, karena Batam itu akan dibesarkan sehingga semua yang masuk ke Singapura bisa dialihkan ke Batam, antara itu karena itu nilai ekonominya tinggi itu, ya, tinggi. Coba berapa berapa banyak itu apa dari pesawat terbang aja yang landing, meskipun hanya sebentar itu dia ongkos harus harus ngasih services lah itu
Kemudian yang pergi dari sana itu banyak. Dia connected dari Asia Tenggara. Sementara Batam yang hanya 20 menit dari situ itu punya potensi yang sama. Ya, potensi yang sama. Oke, kita kembali ke masalah ini availability dari ketersediaan. Dari ketersediaan ada cadangan sumber apa? Mencabut cadangan sumber energinya kayak apa, kemampuan produksinya kayak apa, dalam segi energi. Kita punya banyak minyak misalnya kayak minyak, kalaupun toh ada ya, kalau ada. Itu kilangnya nggak punya kita, ya. Ada terbatas hanya ada di Cilacap sama di Balikpapan ya, Balikpapan. Yang lain lagi saya lupa ingat masih ada apa enggak. Artinya kalau andai kata kita nggak ada kilang minyak, ya sama aja kita bisa mengambil minyaknya, tapi kilangnya harus ke Singapura misalnya semacam itu. Ya. Nah, ini perlu dipikirkan untuk strategi ke depannya. Kemudian keandalan sistem pembangkitan dan distribusi energinya. Ya. Sebagai contoh ya, contoh ini ada jika suatu negara itu memiliki cadangan gas atau potensi energi surya yang besar dan mau memproduksinya secara stabil, maka availability-nya tinggi. Jadi saudara nanti dalam dalam mata kuliah ini itu nanti diajak ya untuk berpikir potensi apa yang ada di negara kita. Kalau kembali misalnya Mas Dery itu jadi bupati di somewhere itu ya, somewhere dan terpaksa karena pergerakan geopolitik sehingga kita harus memaksa ya, memaksa Indonesia harus tumbuh dari masing-masing daerah untuk memiliki energinya. Maka yang terpikir oleh Pak Bupati Mas Jerry itu harus memikirkan potensi apa sih? Mungkin ada arus laut barangkali, oke, arus laut apalagi angin, oke, mungkin apa lagi surya ya, surya. Kalau dia punya panas bumi ya, mungkin bisa anu, kembangkan panas bumi di situ. Ya, semacam itulah. Jadi harus how to identify ya kemampuan, bukan kemampuan, identify potensi yang ada di sana ya. Yang kedua, tadi yang pertama adalah masalah availability. Yang kedua adalah affordability atau keterjangkauan harga. Ya. Artinya, harga energi dapat dibayar oleh masyarakat dan industri tanpa membebani ekonomi. Jadi, kalau kalau harga energinya itu eh, sepadan, ya, sepadan, maka tentu industri akan tumbuh ya. Apakah itu industri besar atau yang kecil, industri rumah tangga. Itu kan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, orang akan kembali lagi ke zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi misalnya taruhlah harga gas mahal, kemudian minyak tanah sudah nggak ada di Jawa ini, sudah nggak ada. Akhirnya yang di daerah-daerah apa? Kembali ke dia ke ke biomasa yang dibakar secara langsung ya, langsung. Masih masih mending kalau dia mendapatkan biomasanya itu, maaf, masih mending kalau para petani atau keluarga petani itu, maaf sebentar. Mereka biomasanya itu biomasa yang dari jatuhan ranting, daun dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ini berkembang ya, berkembang dan akhirnya kurang, ya bisa aja yang harusnya penghijauan kemudian dibabat tuh untuk itu ya. Maaf sebentar. Nah, keterjangkauan tadi ya oleh masyarakat itu ini terkait dengan apa? Dengan tarif ya, tarif listrik misalnya. Kemudian harga BBM ya. Apakah harga BBM itu sesuai ya dengan kantong masyarakat ya, kantong masyarakat atau harga BBM yang bisa untuk memacu industri ya. Jadi kalau tarif listrik itu yang bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh semuanya ya secara adil ya. Kemudian bagian subsidi energi. Subsidi energi ini jadi kelihatannya kita dinabubukkan ya. Wah, harga energi, harga harga apa? Harga bensin, harganya sekarang yang Pertamax berapa itu? Pertamax ke 12.300 ya. Yang Pertalite berapa 10 ya masih ya. Itu kan ada komponen subsidi di situ ya. Karena harga harga ini harga Pertamax, harga
di Jawa dengan di Papua, di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara itu sama. Nah, sekarang yang menanggung ini transportnya, yang menanggung biaya transport ya pemerintah ya, itu subsidi. Eh, Kalau dulu sebelum ada kebijakan satu harga ya, satu harga, maka waktu itu masih ada Pertalite, bukan Pertalite namanya apa ya, premium ya, premium itu waktu itu masih harga Rp5.500. Itu di Papua itu harganya mencapai 20.000 per liter ya. Tapi karena nggak ada pilihan lagi ya mereka terpaksa beli itu. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan satu harga tadi, ya, satu harga tadi, maka yang menanggung subsidinya adalah dari pemerintah. Kemudian berikutnya adalah efisiensi biaya produksi energi. Jadi how to make efisien ya, efisien. Kalau saudara di di kantor saudara itu eh, bisa memanfaatkan energi yang efisien ya. Jadi saudara bisa perhitungkan tuh. Kalau bangunannya sudah ada, tidak akan dirombak. Jadi misal ongkosnya gede ya, ya dilihat aja dari pemakaian ininya. Karena biasanya memerlukan energi besar itu adalah yang mekanik yang berputar ya. Apakah mungkin dari lift ya, lift dari pompa, dari apa lagi? AC ya, AC atau freezer pendingin ya, ya kayak SPH semacam itu. Sesuatu yang motor motorik yang berputar itu apa hanya tinggi. Nah, apakah kemudian tidak kita manfaatkan untuk mengurangi misalnya untuk siang hari ya di Indonesia itu kan kita akan kaya dengan energi energi sinar matahari. Bagaimana mengoptimalkan ya sinar cahaya dari luar untuk kita gunakan di dalam gitu. Semacam itu yang kita pikirkan ya. Jadi memang ada bedanya kita di tropical country dengan daerah-daerah yang 4 musim ya. Di dalam 4 musim energi digunakan untuk memanaskan ruangan. Itu kebanyakan itu ya, memanaskan ruangan. Di tempat kita sama juga, tapi untuk mendinginkan ruangan. Itu yang dan itu ongkos tuh ya, mahal itu mahal. Maka kenapa mungkin tidak tidak kita ini kan dengan dengan ventilasi yang cukup baik sehingga lalang udara cukup untuk me, mengakomodasi perputaran dari angin ya. Sedikit agak melenceng dari pembicaraan. Saudara tahu ada ini ada rumah kalau Jawa itu joglo ya, joglo, joglo tinggi. Terus atasnya paling atas itu ada nanti ada lubang, ada ada sela-sela ya di atas di paling atas itu. Itu maksudnya untuk ini sirkulasi angin ya. Nah, karena angin itu akan berputar ya dari yang panas kemudian ke arah yang dingin akan keluar berputar terus gitu. Dia itu membuat kenapa kalau sudah ada di tempat yang di rumah joglo ya tanpa AC pun itu udah mantap gitu ya. Udah mantap. Tidak perlu AC di situ. Jadi dengan sisi dengan mempertimbangkan aspek aspek arsitekturnya yang sesuai di situ. Nah kembali ke ini ke 4A ini yang nomor 2 tadi adalah masalah affordability ya, jadi ketergantungan harga ya. Contohnya adalah jika listrik tersedia ya, tetapi tarifnya sangat mahal sehingga masyarakat tidak mampu membayar, maka orang bisa mengatakan bahwa affordability-nya rendah ya, rendah. Jadi seperti tadi kembali ke PLT sampah ya. Sejauh harga masih di atas dan tidak ada kebijakan masalah itu, masalah eh, masalah kembali ROI dan seterusnya tadi, maka affordability-nya rendah karena yang bisa beli hanya orang-orang yang punya duit gitu ya. Hanya saja di mana di tempat kita ini kan semua kan satu jaringan ya, listrik jaringannya PLN. Dengan nanti yang ngurusin masalah harganya ya PLN ya. Lanjut lagi. Oh, saya pernah ke ini, saya pernah ke tahun berapa dia? 2024 akhir ya. Saya ke Denmark, ya, ke Denmark. Denmark itu negara yang terkenal masalah energi terbarukannya bagus ya. Nah, di colokannya itu, dicolokan listrik di hotel. Jadi kita mau nyolokin untuk HP kita, untuk charging atau untuk listrik gitu ya. Itu ada tulisan listrik ini di apa diproduksi dari kelihatan ada gambar angin itu PLTB angin. Jadi itu salah satu iklan mereka ya, iklan mereka bagaimana menyadarkan rakyatnya bahwa dari angin yang ada pun itu bisa memberikan
sumbangan listrik bagi kesejahteraan mereka ya. Lalu yang ketiga ya, accessibility atau kemudahan akses ya. Artinya masyarakat tidak dapat dengan mudah mendapatkan energi tersebut secara fisik, apa adanya. Jadi secara fisik ada tapi jauh ya. Itu itu eh, aksesibilitasnya rendah ya. Apalagi ada tapi harus ditransport dengan apa? Dengan kapal, harus dengan mobil. Di Jogja ya, di Jogja itu di daerah daerah Sleman, perbatasan dengan kota Jogja, di daerah Kolombo kalau sudah tahu kan daerah dari sana ya. Itu em, ada jaringan pipa, pipa gas ya. Terus gasnya dari mana tuh? Dari kan biasanya gas keluar dengan dekat-dekat dengan migas ya, itu dari cepu, bukan dengan pipa, tapi dia ditransport dengan ini mobil tangki gas ya. Dan setiap 3 hari sekali dipasok dari Cepu datang ke Jogja. Artinya apa ya tadi aksesibilitasnya kalau dalam berkaitan ini masih tergantung betul dengan apa dengan transport tadi. Kalau dengan gas, dengan pipa itu kan lebih mudah. Perang di Ukraina ya, Ukraina itu salah satu yang terdampak adalah Eropa. Karena gasnya itu yang dari Rusia itu memang cukup besar dan itu melewati ya, itu melewati Ukraina. Itu yang dikonsumsi oleh mereka. Dan tidak perlu hilir mudik mobil-mobil tangki gas, nggak perlu. Tapi pipa saja. Seperti itu. Nah itu kalau dengan pipa berarti aksesibilitasnya itu lebih mudah daripada yang ditransfer dengan semacam truk tadi seperti yang saya ceritakan untuk Jogja itu ya. Nah, accessibility itu berkaitan dengan kalau listrik ya itu jaringan listriknya ya. Kalau untuk bahan bakar minyak atau gas itu adalah infrastruktur ya. Infrastruktur apakah dari apa dari kilang ya, atau dari tempat penyimpanan atau penimbunan BBM ya. Gas gitu sama juga. Kemudian ada lagi how to apa reach menjangkau daerah terpencil, ya, daerah terpencil. Karena orang yang tidak boleh kan kita mengatakan bahwa ya udahlah itu nasibnya orang di daerah terpencil apa nggak dapat gas atau listrik atau apa nggak bisa mereka sama-sama warga negara kita ya yang jadi kemerdekaan itu kan untuk mesejahterakan seluruh seluruh apa seluruh level masyarakat Indonesia. Berikutnya lagi ada berkaitan dengan sistem transportasi energi. Ya, jadi tadi saya katakan kalau itu gas memudahkan dengan pipa memudahkan, minyak pun dengan pipa memudahkan juga ya. Kemudian ada lagi apa yang lain transport energi oleh listrik itu jaringan listriknya ya, ya betul. Sebagai contoh ya, contoh di daerah terpencil listrik belum masuk ya walaupun negara memiliki pembangkit yang cukup ini berarti aksesibilitinya rendah ya rendah. Nah kayak semacam ini yang perlu sudah pikir nanti dalam apa strategi energi ya strategi energi. Kalau ada yang tanya langsung saya interupsi ya. Yang keempat A akseptabilitas akseptabilitas ya, acceptability ini dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan utama jadi tidak hanya masyarakatnya tapi lingkungan juga menerima. Artinya energi tersebut dapat diterima secara sosial, lingkungan, dan regulasi. Ya, secara sosial karena dia bisa membantu untuk menaikkan eh, kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan energi. Ya. Kemudian kalau masalah lingkungan dia tidak banyak rilis, tidak merusak ya dengan CO2-nya, ya, CO2-nya. Kemudian dari sisi regulasi itu sesuai dengan regulasi karena regulasi itu biasanya dipikirkan tidak hanya sekedar gunanya untuk apa, tetapi juga memikirkan dari sisi lingkungan, dari dari kalau regulasi ini diterapkan, kira-kira apa segi ekonomi, dari sosial, dari politik, ya, dari kesehatan dan seterusnya itu dipikirkan benar dari regulasi. Kalau kalau benar ya, kalau benar itu semacam itu, jadi semuanya dipikirkan dengan baik. Ya. Eh, saya ada cerita ketika saya masih menjabat sebagai kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya. Sekitar berapa? 25 jadi saya menjabat 2008 saya 2014 ya. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu.
itu di daerah ya, daerah yang terpencil. Itu orang ya, dokter baru akan menangani sesuatu atau dia akan melakukan tindakan. Kalau ada diagnosa, diagnosanya itu dengan X-ray misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada orang jatuh, patah tulang. Untuk mengetahui tulangnya patahnya sebelah apa, itu kan harus dengan X-ray ya, X-ray. Ada lagi misalnya ada orang yang merasa kesakitan di dada atau di otak atau di apa itu nanti bisa dengan X-ray didiagnosa. Tapi alatnya adanya bukan di daerah tuh, adanya mungkin di kabupaten. Untuk menuju ke kabupaten itu bisa bisa jalan darat ya, kadang bisa dikombinasi aja jalan darat, ada jalan laut, ada juga kombinasi antara tanah yang aspal dengan yang tidak beraspal itu kalau di daerah semacam itu masih terjadi di tempat kita. Jadi em, masalah masalah semacam itu diperhitungkan di akseptabilitas ya, dapat diterima artinya oke, tapi bisa apa sosialnya masuk, lingkungannya masuk, regulasinya juga masuk juga. Faktor dipertimbangkan adalah kalau dari segi lingkungan itu dampak lingkungan ya, emisi atau polusinya masuk apa baik gitu ya, sesuai standar atau di bawah standar bahkan, bukan di atas standar tapi bukan memenuhi standar yang dibakukan. Kemudian keselamatan ya, keselamatan. Keselamatan itu em, dari segi anu ya, dari segi apa? Dari segi pengoperasiannya dan juga dari sisi lingkungannya, ya, lingkungannya. Kemudian penerimaan masyarakat ya. Ada itu anu apa pembangkitan energi tapi bising sekali gitu ya. Sehingga masyarakatnya protes nggak bisa tidur. Itu juga perlu dipikirkan juga. Karena teknologi sekarang even meskipun orang tuh berdampingan dengan PLTU, PLTU batu bara atau gas atau kalau surya angin itu kan nggak kedengaran itu lebih nyaman mereka karena sekarang lebih tenang gitu ya. Meskipun nah kembali tadi saya menyinggung PLT angin ya, PLT Bayu, PLTB. Ini kita punya pakar ya Pak Suripno ya, dosen dosen buat kita. Itu kalau orang lingkungan bisa protes tuh waktu saya masih di Jerman dulu, mereka membuat PLTP itu banyak gitu, di beberapa lokasi. Puter gitu ya, muter ya. Tapi orang-orang lingkungan protes karena deraunya itu ada suara sedikit ya, ada derau noisy. Itu membuat burung-burung ya mengganggu penerbangan burung-burung dan mengganggu ini apa kehidupan burung-burung. Jadi mereka protes itu. Waktu itu saya juga berpikir kalau semuanya diprotes kayak begini terus gimana nih ya apa mendapatkan energi yang murah meriah dari alam yang terbarukan gitu ya. Ya. Itu antara lain ya, jadi penerimaan masyarakat. Kemudian berikutnya ada kesesuaian dengan kebijakan lingkungan ya. Jadi dengan kebijakan lingkungannya itu harus sesuai ya. Jadi kalau kalau misalnya sekarang kembali ke yang Bandung tadi ya. Di, di Bandung itu ada Bandung Raya. Bandung Raya itu saya masih ingat di akhir tahun lalu itu sampahnya sekitar sebentar, saya melihat 4.000 ton per hari ya, 4.000 ton per hari. Yang bisa diproses di Lego Nangka itu cuma 2.000 ton per hari. Ya, kalau kalau itu jadi itu masih dalam konsep semua, belum bisa karena tadi masalah tarif tadi. dan dan kalau itu bisa sesuai dengan kebijakannya maka itu sudah dilaksanakan ya dilaksanakan kalau kalau tidak ya ya kebijakan lingkungannya mungkin kita ingin lingkungan bersih tetapi tetapi ya, sampahnya masih belum terolah ya belum terolah itu berarti kontradiktif nggak bisa itu seperti kasus yang ini Mas Dery ya di Tangsel kemarin ya di Tangsel. Tangsel itu waktu itu apa namanya TPA tempat penimbunan akhir sampahnya itu melebihi dari kapasitas. Terus hujan baunya nggak karuan. Terus ada pemogokan transportnya yang mengambil sampah. Terus akhirnya sampah di mana-mana gitu ya. Dan di mana-mana. Saya nggak tahu sekarang benar sudah terselesaikan. Tapi apapun juga sampah itu merupakan eh, masalah tidak hanya bagi Tangerang Selatan, tapi seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Ya, memang harus diselesaikan. Ya. Tapi kembali tadi yang seperti saya ceritakan seperti wakaf tadi ya. Kalau orang masih ngitung-ngitung itu eh, untung rugi, untuk dia harus kembali ROI-nya dan seterusnya, itu sampai kapanpun harganya tidak akan menolong atau bisa dibangkitkan tapi kocek pemerintah dan subsidi akan makin besar. Ya. Kecuali dengan konsep tadi wakaf tadi ya. Nah ini sebagai contoh ya, contoh adalah pembangkit batu bara sering dipersoalkan karena emisi CO2. Ini artinya acceptability-nya menurun ya. Sebenarnya energi terbarukan seperti surya atau angin atau biomasa atau PLT apa namanya PLT panas bumi ya juga termasuk nuklir itu lebih dapat diterima ya. Hanya kalau masalah yang teknologi tinggi seperti seperti panas bumi dan juga nuklir itu masih ada faktor lain lagi ya, faktor lain lagi yang orang itu pokoknya enggak aja. Kalau kita melihat semacam itu sebagai mahasiswa ya, sebagai S2 ya, S2 kita harus kritis ya, kritis. Dari mungkin dari pelajarannya Pak Arki sudah dipahami ya, jadi panas di bawah kita ya, panas itu, apalagi ada masukan air yang kontinu, maka menjadi steam itu yang dimanfaatkan. Dan sumber yang di bawah itu tidak akan padam tuh, ya. Itu bisa jutaan tahun ya, jutaan tahun. Asal sirkulasi air itu merembetnya itu bisa besar kontinu, maka itu akan menjadi jadi energi terbarukan yang tidak mengambil pola apa pola menghabiskan air lingkungan itu enggak karena dia kedalaman jauh. Waktu kemarin saudara di anu ya, yang kemarin ikut anu ke mana ke Gunung Salak dia, air yang apa lapisan tanah yang panas yang di bawah bawah kita itu itu ordernya bisa sampai 1.000 meter atau lebih dari itu ya. Sebenarnya air tanah itu ya paling paling kira cuma 100-150 meter. Jadi nggak ada koneksi, dari dulu nggak ada koneksi. Yang air yang mengalir dipakai masyarakat yang bawah itu karena dari dulu ada difusi air dari air hujan dan seterusnya gitu. Dan itu baru akan berubah ya, berubah kondisinya kalau ya yang tadinya hutan kemudian dibabat hilang ya, atau tadinya lahan untuk hutan jadikan bangunan apa sehingga banyak tertutup, banyak lahan yang tertutup karena bangunan-bangunan tadi. Nah, itu baru akan membuat continuity of supply atau dari steam ya dari uap itu menjadi terganggu karenanya ya. Yang di Kamojang ya, Kamojang itu PLTP pertama ya, itu dibangun sejak zaman Belanda lebih dari 100 tahun dan subur, nggak ada masalahnya. Nah, jadi petani kunci untuk memahami ini semua ya, ada ini kalau availability itu terkait dengan energinya cukup nggak? Ya. Kalau affordability itu harganya terjangkau nggak? Accessibility ya, apakah masyarakat bisa mengakses atau tidak ya. Ada kalau nggak bisa diakses ya itu accessibility-nya rendah ya. Kemudian ada lagi acceptability ya, apakah aman dan diterima lingkungan atau sosial gitu ya. Ya. Nah yang terakhir ini memang tadi saya cerita PLTP ya. Nanti juga akan berkembang juga itu masalah nuklir dan seterusnya, karena mungkin banyak kepentingan ya, banyak kepentingan. Orang protes itu kan ada ya, mungkin ada yang betul ya, tapi ada juga itu mencari kesempatan ya, kesempatan mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, konsep 4A ini ya, 4A ini tadi dari segi apa availability, affordability, accessibility, dan aspek acceptability, ini sering dipakai dalam kebijakan energi global oleh organisasi seperti IEA ya, International Energy Agency, IEA, atau juga Bank Dunia ya, untuk menilai ketahanan energi suatu negara. Ya kalau suatu negara itu banyak energinya tapi mahal, itu nggak masuk ya, nggak masuk. Tapi kalau misalnya affordable bisa di apa di harga terjangkau, tapi juga energinya tersedia cukup ya, kemudian aksesnya gampang, kemudian akseptabilitasnya juga baik, maka itu dia akan mendapatkan atau mendapat poin yang tersendiri dari IEA atau dari Bank Dunia gitu ya. Ya. Saya stop ya. Nanti nanti akan dikirim oleh anu ya sekretariat ya ke saudara ya. Hmm.
Ada 12 itu saya, masih ada satu lagi yang belum absen siapa ya? Sebentar. Mas Andre, Ramadan, Ahmad Rozi, Alvin, Ikhlas, Deru, Mas Wirman, Dery, Agus Randy, ada satu lagi siapa? Joko, Pak. Joko. Wonge gede ning ra ketok ya. Bener. Joko. Joko Mulyanto ya. Oh, ya. Mulyono, Pak. Mulyono ya. Wah ini kurang. Mulyanto kayaknya orang sebelah deh, Pak. Jadi di mata kuliah awal ini saya tekankan itu ya, saya tekankan itu, saudara apa, saudara dalam suatu perencanaan energi 4A tadi harus harus ada di benak ya. Kita bisa buat tapi mahal itu eh, nanti akan banyak tantangan. Murah mudah tapi polu apa secara lingkungan tidak bisa diterima itu masalah juga ya. Jadi tolong semuanya bisa di segala komprehensif. Ada pertanyaan di sini? Maaf, saya sudah beberapa hari ini pilek sama batuk ya. Jadi kalau kalau tidak ada, eh, ini saya apa? Saya akhiri ya, saya akhiri karena mudah-mudahan sudah bisa kebagian berpuasa ya, ibadah bulan puasa dengan baik dan introduksi awal ini Amin. mudah-mudahan bisa membuka apa? Lebih membuka wawasan kita ya, sekarang kita. Tadi bagi yang belum datang bergabung ya, saya tadi cerita masalah kembali ke ketahanan energi kita dari 4A tadi. Jadi ada Ya. yang di Iran dengan Israel ya, dengan kita bisa baca ya, baca di medsos ya. Mungkin ada berita yang benar, ada hoaxnya juga ya, ada hoaxnya juga. Tapi harus benar-benar memilahkan diri, memilahkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang jelas adalah ini semua mengganggu ya, mengganggu dari segi impor kita 40% migas kita dari daerah sana. Nah kalau dalam 1 2 pekan ini itu tidak terselesaikan, pemerintah tidak mampu mendapatkan cadangan sources energi ya yang hilang yang terkendala tadi, maka apalagi mendekati Lebaran kayak begini nanti akan jadi repot bagi kita semuanya ya. Minyak mungkin sudah dicari, ada duitnya nggak ada barangnya, ya semacam itu. Lalu juga ya jadi eh, eh, juga jangan jangan panic buying ya. Jadi jangan panik untuk itu. Tapi kalau misalnya saudara pas lewat di SPBU ya, kalau ya penuhnya aja tuh tangki tangki saudara ya. Maksudnya baru baru 5 liter yang lalu mungkin masih nggak masalah kalau memang bisa anu sedikit mungkin lebih bagus demikian daripada nanti harus mengular antrinya ya antri mengular. Pak As, Kayaknya demikian bertanya ya. Pak As, Ya. mau Silakan bertanya. Mas sampai Mas Ikhlas. Terima kasih. Ini kita di grup mahasiswa sih pernah diskusi tentang kebijakan Bahlil itu kan sekarang apa Menteri SDM itu membeli energi fosil itu karena ada kerjasama yang baru ya Pak ya dengan Amerika sampai saya Ya. baca Ya. budgetnya sampai 120 miliar US dollar. Nah ini sepertinya apa pemerintah mendukung benar-benar mendukung transisi energi ini terlepas daripada perang. Yang perang ini kan terjadi Iya. sesudahnya. Nah ini atau memang masih mendua hati gitu mungkin Pak. Kalau kalau kita dari segi ini Mas 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 Ikhlas ya kalau kita melihat dari segi waktu Pak Trump itu naik ya dia akan menyatakan keluar dari Paris Agreement dia mau keluar artinya dia akan Ya, mempertahankan fosil itu sebagai salah satu amunisi untuk pembangunannya. Oke. ya, Nah kalau Pak Bahlil juga ke sana itu berarti memang transisi energi agak dikesampingkan agak dikesampingkan. Barangkali juga tadi tadi saya di awal cerita ya, kita ini ada apa? Ada kendala dari segi resources kita ya. Saya ingat lagi Mbak minyak kita sudah impor ya dan mungkin tinggal tahun 2000 kalau 2034 kira-kira kita habis sama sekali. Ya. Kemudian kalau gas itu masih 14 tahun ya, 14 tahun dari sekitar mungkin 2014 tahun dari 2 tahun yang lalu kira-kira. Jadi mungkin sekitar 2036, 37 mungkin akan habis. Tapi kita mulai impor gas itu di 2028. Ya. Kemudian kalau batu bara itu saya tadi ceritakan
Dia masih sisa 32 miliar ton ya. Sebenarnya banyak ya, miliar ya. Miliar itu kan juta-juta ya. Tapi pengambilan batu bara kita di tahun 2024 itu mencapai 800 juta ton per tahun. Kalau itu sudah berarti kan 800 juta menjadi satu apa? 800 juta menjadi 1 miliar ton. Jadi yang cadangan 32 miliar tadi tinggal 32 tahun. Nah 32 itu habis sama sekali sebelum kita memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Nah di dalam negeri ya di dalam negeri ini kan apa kan hitungan saya di 2040 2041 titik demand and supply jadi antara kita ngambil sama yang kita manfaatkan itu akan bertemu di tahun itu. Setelah itu kita akan impor batu bara. Saya nggak tahu Pak Bali tadi membuka diri untuk hubungan apa membeli fosil dari Amerika itu apakah nah ini nggak tahu karena kita masuk BOP ya. Apakah itu BOP itu satu? Apakah mungkin kita akan mendorong ke arah pemanfaatan? Nah, kan kita juga tidak menafikan bahwa banyak orang-orang yang punya apa punya lahan di fosil itu kan ingin bahwa itu berjaya terus ya. Tapi cuma perlu perlu saya sampaikan ya bahwa ada kebijakan energi nasional yang eh, yang baru yang tahu itu PP 25 40 tahun 2025 ya. Itu hampir semuanya diperhitungkan. Sampai tahun 2060 itu masih ada PLTU ya, meskipun harus dengan di carbon capture CO2-nya. Ada lagi yang mana angin, air, panas bumi, surya, nuklir itu semua masuk, tapi semua masing-masing ada porsi di situ. Bukan berarti kemudian kalau mesti begitu, begitu ada nuklir kemudian semuanya pakai nuklir enggak. Nuklir cuma sekitar 11% gitu, 11-12% dari total energi yang diperlukan. Jadi tidak ada yang di apa di di apa di anak emas kan nggak ada ya. Semuanya semuanya sama di situ. Nah, kebijakannya ini yang ke Amerika itu em, satu sisi kalau untuk batu bara saya nggak tahu, tapi kalau untuk yang minyak ya, minyak sendiri sebenarnya Amerika itu saya sudah lihat perkembangan yang ada dalam nggak sampai setengah tahun ini ya perang ya perang. Ini kita bicara geopolitik ya. Perang yang terjadi itu biasanya pada ladang-ladang energi ya. Negara yang punya ladang energi. Venezuela itu ladang minyaknya jauh lebih besar daripada UAE, jauh lebih besar ya. Ya. Dan tapi kemudian dia agak kosong di situ. Begitu sudah di apa diakuisisi Venezuela direbut, tapi ternyata ladang-ladangnya itu sudah banyak kontrak dengan Rusia sampai tahun 2041. Jadi kalau dia memaksakan diri itu berarti nanti head to head antara Russia dengan apa dengan Amerika ya. Kemudian apa tadi dari itu eh, loss hilang dari dari ingatan. Nah, dengan Irak dulu itu kan dituduh dia mengembangkan senjata nuklir. Sampai Saddam Hussein meninggal pun dan dilihat itu juga nggak ada senjata nuklir di situ. Tapi yang jelas setelah itu saya ketemu sama orang Irak ya, jadi mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ya setelah sejak perang itu maka hilir mudik minyak dari Irak keluar itu unaccountable, tidak tercatat. Kalau dulu merupakan masukan bagi Irak, sekarang ini dia sebagai daerah yang dikuasai. Ya. Iran begitu juga sama. Iran itu punya cadangan sekitar 20% nggak salah. Cadangan dunia itu ada di Iran. Dan dia memegang Selat Hormuz. Selat Hormuz itu yang dilewati oleh Irak maupun oleh Iran ya. Dua-duanya itu. Itu lalu lalang energi. Nah kalau kalau ada negara yang miskin, nggak punya apa-apa itu tentu akan bebas dari konflik dia. Indonesia itu termasuk yang dilihat ya, yang dilihat. Karena itu cadangan. Kalau dari sumber daya tadi saya sampaikan, tapi dari sumber daya dan mineralnya itu yang luar biasa. Rare earth itu ada banyak di Indonesia. Ya. Jadi kita maka sekarang saya baru dapat kabar tuh sekitar berapa ya? Kemarin 2 hari yang lalu ya. Para calon-calon kalau dulu CPNS ya, CPNS atau pegawai masih muda, kalau dia usia di bawah 35 itu nanti masuk ada namanya Komcat ya. Komcat itu cadangan komnya apa ya? Ke bukan komando. Eh, Komponen cadangan, Pak.
apartemen cadangan ya. Nah, jadi itu semua untuk untuk meanukan tanah air kita ya. Ya kita maklum itu karena Presiden kan orang militer ya. Dan pertahanan semesta ini memang rakyat tuh harus harus ambil bagian. Dan TNI ada keterbatasan dengan jumlah. Tapi yang di luar itu masih ada. Nah, Komsat tadi salah satu mungkin yang di program di samping untuk mendidik nasionalisme ya. Nasionalisme. Mudah-mudahan Mas ini ya masih kelas ya. Tadi ngalor ngidul tapi mudah-mudahan gambarannya jelas. Ya, Karena Pak. kita nggak tahu. Seperti halnya BOP. BOP. Saya baru tahu dari pagi. Awalnya sih terus terang dalam hati eh, kalau menurut pribadi kayaknya nggak pas gitu ya. Nggak pas. Dengan itu dan kemudian dengan itu. Apalagi kita bayar duit terus kan membangun. Kalau itu benar-benar membangun nggak masalah kira-kira ya untuk Israel. Tetapi ternyata eh, melalui dengan adanya BOP tadi, maka kesengsaraan rakyat Palestina itu bisa di apa diminimasi ya. Karena sebenarnya itu eh, misinya dari misi keselamatan ya, keselamatan namun keselamatan bangsa yang kelaparan mati karena kelaparan, yang kesengsaraan itu harus diselesaikan. Salah satu pintu masuk itu BOP tadi. Kalau di luar itu agak susah, maka Pak Prabowo ketika itu belum belum dijelaskan keluar dia kan banyak kritikan nih. Tapi setelah dijelaskan itu ya. Tapi kemudian di sisi lain lagi pintu masuk BOP kemudian ada serangan dalam Iran ya. Nah ini potensi Indonesia agak agak bingung nih. Tapi itulah itu bukan bukan anu. Tapi setidaknya kita secara geopolitik bisa memahami ya bahwa variabelnya itu terlalu banyak ya, terlalu banyak di di era-era seperti ini, era seperti ini. Apalagi berita-berita itu bisa dikemas ya. Ada yang benar, ada yang hoax ya. Kadang-kadang AI kita nggak tahu lagi ini benar apa enggak. Walau nggak tahu lagi ya. Maaf sudah. Ada lagi? Segmen ikhlas? Izin bertanya, Pak As. Iya silakan Mas. Sebentar, Mas Agus ya. Agus nih, Pak. Kalau terkait dengan 4A tadi ya, Pak As. Kalau kita sebagai pengambil kebijakan, misalnya, apakah 4A tadi itu harus selalu terpenuhi dalam pengambilan keputusan untuk kita mengembangkan energi ya, yang dalam dalam kerangka untuk kita keberlanjutan maupun ketahanan energi. Tapi di satu sisi kadang kita dihadapi seperti yang tadi Pak As sampaikan, eh, mungkin dari sisi availability-nya ada di suatu daerah, misalnya katakanlah di tempatnya Mas Alvin ada sumber daya panas bumi gitu ya. Tapi accessibility-nya itu keberterimaannya masyarakat itu penolakannya cukup tinggi karena mungkin banyak faktor lah, termasuk ada mungkin dorongan dari pihak luar juga yang mencoba untuk menghalangi itu. Nah, kalau kita sebagai pengambil kebijakan, apakah keempat faktor ini itu bisa di trade off? Artinya, oh, saya bisa mereduce katakanlah ketidakberterimaan masyarakat itu karena saya melihat potensi di sini cukup besar dan itu bisa mendukung ketahanan energi di misalnya di daerah NTT misalnya. Nah, apakah trade-off seperti itu dibenarkan atau tetap Ya, harus keempat-empatnya gitu? Kalau ya, kita jadi sudut pandang mengambil kebijakan gitu. harus Mas Gus. Jadi 4A itu semua mendukung ketahanan ya, ketahanan. Salah satu itu tidak terpenuhi, maka ketahanan energi itu nilainya menjadi rendah ya, rendah. Nah, bagaimana agar bisa terpenuhi, misal untuk akseptabilitas ya, dengan masyarakat? Ya berarti harus ada suatu kebijakan strategi menyadarkan masyarakat tentang pentingnya itu diupayakan ya, diupayakan nanti dengan janji dengan harapan perkembangan lebih baik dan seterusnya ya. Satu contoh misalnya ada yang dari Jogja nggak nih? Dari semuanya dari Jogja. Di Jogja itu ada kalau jalan menuju ke pantai itu selain selewat Gunung Kidul itu ada dua itu melalui Parangtritis sama Samas ya ke selatan. Dulu dulu saya masih SMA atau itu pemerintah kalau mau membuat ketika ketika mau masuk menuju daerah Parangtritis itu harus melalui suatu sungai sungai apa Opak atau apa lupa namanya sungai ya
Itu asal mau membuat jembatan untuk mempercepat perkembangan di sana itu ditolak masyarakat. Terutama bukan masyarakat semuanya, itu biasanya orang yang terganggu income-nya. Karena waktu itu kalau kita misalnya rame-rame naik motor gitu ya kalau di sana, maka nyebrangnya itu menggunakan rakit nih, rakit. Itu berarti ada pendapatan masyarakat sekitar di situ. Nah kalau nanti di jembatan kan nggak dapat lagi itu. Jadi pikiran-pikiran sesaat. Kalau kita bawa mobil itu harus lari ke arah Imogiri, ke arah sisi baratnya Gunung Kidul baru nanti bermasuk ke praktisnya lebih jauh lagi. Nah, kemudian saat saya studi di Jerman, saya dengar ini Sultan bisa bangun. Tapi untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlu jembatan untuk kesejahteraan itu memang perlu effort gitu. Ya, karena satu sisi mungkin ada orang yang pendapatannya terganggu karena biasanya menerima tip ya, menerima uang dari dari rakit tadi. Sementara yang sisi lain lagi kesehatan itu kan masih ke depan nih. Jadi ada yang mampu berpikir hanya sesaat dan akhirnya harus ke depan. Tapi ternyata strategi itu berhasil. Artinya setelah pengindahan jembatan, turis makin banyak, orang membuka lahan untuk industri untuk apa untuk sirkulasi ekonomi dan seterusnya itu jadi makin sejahtera mereka ya. Nah, cirinya ya cirinya antara strategi dan apa dan langsung yang eksekusi ya. Strategi itu baru bisa dinyatakan benar ya kalau setelah berjalan mungkin 5-10 tahun ke depan ya. Selama itu masih dalam 1-2 tahun ke depan itu masih strategi tadi belum kelihatan hasilnya. Jadi itu jangka panjang. Tetapi itu harus mendasar, adalah ya dasar. Ini Mas Randy, Mas Agus ya. Jadi mudah-mudahan Mas Randy mudah-mudahan apa penjelasan yang singkat ini membuka wawasan kita. Nah nanti sudah akan diperkenalkan dengan code ya, code untuk bermain-main di situ ya. Hmm. Udah bisa aja nanti ambil juga tugas akhir bisa juga dari situ. Misalnya untuk pengembangan suatu daerah yang strateginya kayak apa. Harus suatu daerah yang terisolasi terhadap sosial, kemudian data permintaan listriknya atau data pemanfaatan BBM dan seterusnya sudah punya 5-10 tahun terakhir diekstrapolasi ke depan terus harusnya kayak apa itu bisa jadi nanti bisa disodorkan ke Pemda ya dengan 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 code yang sudah tidak perlu ke lapangan ya. Tapi kalau untuk data tadi mungkin perlu ke lapangan atau mungkin bisa berkontak dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan data yang yang benar. Ada lagi? Makasih Mas Randy. Ada lagi? Kalau tidak ada, tidak tutup kemungkinan ya seperti halnya kalau kita bisa melaksanakan eksekusi kemarin. Jadi anytime bisa tanya ke saya ya, tanya ke saya. Karena memang belajar itu adalah transfer knowledge ya dari yang senior ke junior atau bahkan saya ingin belajar di saudara ya. Saudara mungkin sudah terbiasa dengan code sementara saya sebagai orang tua mungkin code-nya hanya code-code yang tertentu aja. Bisa jadi demikian ya, bisa demikian. Kalau tidak ada lagi izin saya selesaikan ya karena memang jam kuliah di masa Ramadan ini tidak sepanjang masa di bulan-bulan yang normal. Terima kasih bagi yang berpuasa, selamat beribadah di bulan puasa dan menyongsong buka puasa nanti. Sampai Terima kasih Pak As. ke depan insya Terima Allah ya. kasih. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima Terima kasih kasih Mas, terima Pak. kasih Terima Pak. kasih Pak. Nanti bahan dari anu ya dari sekretariat ya. Saya kirimkan. Masih. Baik, Pak As. Terima kasih banyak. Ya Pak, Izin. terima kasih. Izin, masih. Sehat-sehat selalu.